Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal Hamdi, NIM 1912101855, kelas E, semester 5, MK Strategi Pembelajaran PAI. Di sini saya ingin menyampaikan materi klasifikasi strategi pembelajaran. Pengertian strategi A, pengertian strategi pembelajaran. Menurut Suparman 1997, strategi pembelajaran adalah perpaduan dari beberapa urutan kegiatan. Cara untuk mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik, bahan peralatan, waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan aktivitas pembelajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, klasifikasi strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, dan strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif adalah mencapai tujuan aktivitas pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Dalam strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran ini biasanya bersifat deduktif. Selanjutnya, strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran tak langsung ini umumnya berpusat pada peserta didik. Hal ini berbanding dengan pembelajaran langsung yang berpusat pada guru. Pada strategi pembelajaran yang tak langsung, guru berperan sebagai fasilitator, bukan seorang penceramah. Ini berarti seorang guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat. Selanjutnya, strategi pembelajaran interaktif. Pada strategi ini lebih menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk bereaksi terhadap pengalaman, gagasan, pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya untuk membangun cara alternatif berpikir dan merasakan. Selanjutnya, strategi pembelajaran empirik. Pada pembelajaran empirik ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas dari strategi ini yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik dan meningkatkan sifat kritis peserta didik, dan meningkatkan analisis peserta didik dapat menerapkan situasi yang lain. Namun ada pula kelemahan dari strategi ini, yaitu perekaman pada penekanan hanya pada proses bukan pada hasil. Keamanan siswa, biaya yang mahal, dan memerlukan waktu yang panjang. Yaitu selanjutnya strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Pada strategi ini lebih fokus kepada pencernaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Selanjutnya, komponen strategi pembelajaran. Menurut Walter Dick dan Carey tahun 1978 terdapat 5 komponen strategi pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, tes, dan kegiatan lanjutan. Sedangkan menurut Suparman 2005 menyatakan bahwa ada 4 komponen utama strategi pembelajaran, yaitu untuk kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pendidik dalam menyampaikan isi pelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran, yaitu cara pendidik dan mengorganisasikan materi pelajaran peserta didik agar terjadi proses belajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan
instruksional yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, waktu yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam menyesuaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, prinsip-prinsip dalam penerapan strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip adalah strategi pembelajaran yang diperhatikan dalam menggunakan strategi pembelajaran. Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai tujuan dan semua keadaan. Setiap strategi memiliki kekhasan tersendiri, karena itu guru harus mampu memilih strategi yang dianggap cocok dengan keadaan. Guru perlu memahami prinsip-prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sangat penting sebab mengajar adalah proses yang bertujuan. Oleh karenanya, keberhasilan suatu strategi pembelajaran ditentukan dari keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas. Belajar bukanlah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Belajar adalah berbuat memperoleh pengalaman tertentu dengan tujuan yang diharapkan. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mendorong aktivitas siswa. Aktivitas tidak dimasukkan dengan tidak terbatas pada aktivitas fisik, akan tetapi juga meliputi aktivitas yang bersifat psikis seperti aktivitas mental, dinamika perkembangan psikologis dan fisiologis. Yang ketiga adalah individualitas. Mengajar adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa, dan pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa, walaupun yang diajar adalah kelompok siswa. Dan standar keberhasilan guru ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan ditentukan, maka semakin berkualitas proses pembelajaran. Yang keempat, yang terakhir, integritas. Integritas adalah mengajar harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian siswa secara terintegrasi. Penggunaan metode diskusi, misalnya guru harus dapat merancang strategi pelaksanaan diskusi, tak hanya terbatas pada pengembangan aspek intelektual saja, tetapi harus mendorong siswa agar mereka bisa berkembang secara keseluruhan. Mendorong siswa agar dapat menghargai pendapat orang lain, dan mendorong siswa agar berani mengeluarkan gagasan atau ide-ide yang orisinil. Mendorong siswa untuk bersikap jujur, tenggang rasa, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.